Halo guys, kembali lagi SR ketiga. Haha, keren. Halo kakak-kakak, selamat malam. Habis dari mana nih? Habis dari mana? Saya habis kerja, ini kan hari Rabu. Lucu, apanya nih kucing? Halo, weh nugas. Semangat kata saya nugasnya. Atau udah kelar? Habis nugas. Oke, semangat kak. Halo, selamat malam. Hai. Terima kasih Kak Zumi untuk diskonnya. Keren. Coba kita hari ini mau ngapain? Ya, share kita yang ketiga ini. Kak Zumi, terima kasih lagi untuk diskonnya. Kak Anto juga terima kasih untuk diskonnya. Maci. Oke, hari ini kita mau ngapain? Kita mau main game. Apa tuh? Game sudah lebih ke game cerita-ceritaan gitu kan. Kayak ceritain milih ini atau itu. Jadi nama gamenya This or That. Cerita banyak guys. This or That. Nama gamenya This or That. Kak Nanas, terima kasih untuk diskonnya. Kak Vigo juga terima kasih untuk diskonnya. Makasih. Ayo main, ayo kak Devan. Oke. Yang pertama ada, aku catetin. Kak Walvin terima kasih diskonnya. Terima kasih. Oke, yang pertama ada maju dalam waktu atau mundur dalam waktu. Kalau menurut kalian apa guys? Aku dulu. Yes. Kalau menurut aku mendingan mundur dalam waktu. Jadi kita bisa ngulang momen-momen yang dulu. Kenapa gak maju dalam waktu gitu? Karena kalau kita melihat masa depan, itu tuh kayak ada beberapa hal yang kayak kita harusnya belum tahu, tapi kita jadi tahu duluan. Nah, jadi aku nggak mau. Karena semua hal yang terjadi tuh udah pada waktunya gitu. Nanti kalau aku tahu sebelum waktunya kan nggak asik gitu. Kak Zumi terima kasih untuk diskonnya. Kalau kalian apa guys? Mendingan mengetahui masa depan atau mengetahui kan mengulang masa lalu. Kalau mundur bisa memperbaiki kesalahan. Benar Kak Dua. Sebetulnya ada plus minusnya gak sih kalau mengulangi kesalahan tuh? Kayak plusnya kita jadi jadi lebih indah kenangannya gitu kan. Tapi kalau minusnya kita gak dapet pelajarannya, ngerti gak sih? Kayak kan kalau misalnya kita buat kesalahan tuh kan pasti ada pelajarannya gitu kan yang kita ambil supaya kita tidak mengulang kesalahan itu lagi. Nah, itu gak dapet itu. Ke Avans, terima kasih untuk diskonnya. Kak Avans namanya S-nya sayang kamu. Sayang kamu juga. Oke, lanjut. Apa nih? Kurang tidur atau melewatkan makan? Melewatkan makan. Aku pilih melewatkan makan. Kenapa? Karena kalau kurang tidur itu badan kita nggak istirahat. Kalau kelewatan makan kita bisa minum. Kalau kelewatan makan ini cuma sekali ngelewatnya. Kayak dikuat-kuatin pakai minum. Kalau
kalau gak tidur tuh, kalau kurang tidur tuh efeknya banyak gitu. Jadi kayak beraktivitas tuh nggak bisa fokus gitu-gitu. Ya gak? Kalau kalian apa guys? Kak Ucup, terima kasih untuk diskonnya. Kak Ucup namanya Kak Ucup Matt. Otomatis suka Kak Ucup karena Matt. Kak Azumi, terima kasih untuk diskonnya. Kak Oyo juga terima kasih untuk diskonnya. Makasih. Mending kelewat tidur biar bisa lihat kamu. Ya udah ya, aku end. Jangan ya guys. Kan ini jam 10 sih guys, tapi kan beberapa jam tidur orang kan beda ya gak? Ya gitulah. Waduh, gimana rasanya ketilang oleh Cepio? Gimana ya Kak Pepin Kak? Aku di notice Oshi loh. Ketilang berarti di notice kan? Ya guys, aku sayang Cepio kok. Sayang Cepio banyak-banyak. Kak Angkasa, terima kasih untuk diskonnya. Wih, Kak Rahmat, terima kasih untuk penguinnya. Kak Januas, terima kasih untuk diskonnya. Kak Indah juga terima kasih untuk diskonnya. Makasih. Oh iya, ngomong-ngomong, Kak Rahmat, nama aku kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia Rahmat. Kayak aku bingung kan, dulu tuh kayak Grace tuh artinya apa ya gitu kan. Terus kayak aku iseng terjemahin gitu, Rahmat. Terus aku bingung kan, Rahmat apaan gitu kan. Terus aku tanya ke orang tua gitu, Rahmat apaan gitu. Rahmat apaan mah gitu. Terus katanya anugerah. Wah. Amin. Kak Azumi, terima kasih untuk Cupidnya. Cupid, kemarin aku cover Cupid, hari ini aku dapat Cupid. Kak Miko, terima kasih untuk diskonnya. Maciu. Lo kok jadi Rahmat semua? Gak salah sih, maksudnya gak salah sih, bahasa Inggrisnya Grace. Ya, boleh lah bang. Lanjut. Yang ketiga aku udah catetin lo guys. Kita lihat dulu. Disortir. Membaca atau menulis? Menulis. Karena aku kalau baca keseringan ngantuk. Apalagi kalau misalnya baca yang sesuatu yang panjang gitu. Misal Math aja deh. Math dibaca itu aku kayak karena ngantuk. Karena sesuatu yang menulis itu lebih bikin aku melek. Jadi tidak ngantuk. Kalau membaca kita nggak ngapa-ngapain, kita hanya membaca, meresapi, dipahami. Jadi lebih enakan nulis. Kalau kalian gimana? Kok musuhan Kak Azumi? Kenapa? Kakak lebih suka baca ya? Aku juga kalau misalnya belajar ya, misal belajar buat ulangan kayak kemarin ujian, aku tuh belajarnya nggak yang baca gitu loh Kak, aku nulis. Jadi misal materinya ada 30-an, aku tulis semuanya, aku rangkum. Karena aku lebih nyentol ditulis. Kalau misalnya dibaca tuh nggak masuk. malah ngantuk. Jadi kayak aku nulis. Mau seberapa capek nulis, tapi kayak lebih efektif nulis, jadi aku nulis. Kak Ernandi, terima kasih untuk diskonnya. Kak Zorel, terima kasih untuk pelanginya. Malas, mendingan baca Kak Azumi nih. Kita tidak boleh malas Kak, kita tuh harus rajin. Mendingan ngetik gimana, ngetik tuh satisfying tau. Tapi kalau ngetik di keyboard yang emang ada fisiknya. Kalau di HP kan kayak tek itu agak
Lebih enak kan yang ada fisiknya gitu, tak gitu. Lebih enak, itu enak sih. Cuman lebih nyantol nulis. Aku lebih dapat materinya nulis. Karena kalau ngetik bisa copy paste. Iya apa iya? Tidak. Kita belum Jiko guys. Untuk showroom ketiga ini wajib Jiko. Aku Jiko ya. Halo semuanya, selamat malam. Kalau aku ngomong, tolong jawab Gracie. Oke. Manis seperti gelali, imut seperti kelinci. Si Gracie. Terima kasih. Yeay. Aturan mah Jiko dulu ya baru main. Emang keburu mau main guys, anaknya emang gitu. Kalau Rahmat gimana? Mat Rahmat. Bisa-bisaan ya. Boleh. Oke, lanjut. Oke. Menyesal atau ragu? Hayo, menyesal atau ragu? Ragu. Kenapa ragu? Karena kalau ragu tuh, misal kita akan membuat kesalahan, tetapi kita tidak tahu akan membuat kesalahan. Jadi kalau ragu tuh berarti belum bisa kita tunda, bukan tunda sih, bisa nggak kejadian kesalahannya. Tapi kalau menyesal itu sudah terjadi guys, sudah berbekas. Iya apa ya? Tapi balik lagi tahu kayak tadi, kalau misalnya menyesal tuh kayak dapat belajar dari pengalaman itu. Tapi kalau misalnya ragu tuh kayak kau tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika kau melakukan hal itu. Begitu. Kak Benji, terima kasih untuk pelanginya. Mati. Apa nih? Kalau ragu nanti penasaran terus. Oh ya nggak salah sih. Tapi kalau ragu kan berarti kan kayak udah bakal ada ancang-ancang. Ya kan namanya ancang-ancang ya. Kayak ada ancang-ancang atau kayak ada pikiran dulu gitu loh, kayak kalau ngelakuin ini salah gak ya gitu loh. Jadi gak beda jawab sama menyesal. Ya gitu guys, pokoknya gitu. Ya, sip. Kak Zumi, terima kasih untuk diskonnya. Katanya kita musuhan. Kak Rafael, terima kasih untuk diskonnya. Makasih. Kak Redo juga terima kasih untuk diskonnya. Sip. Mari kita lanjut. Apa ya? Itu. Ditakuti oleh semua atau dicintai oleh semua? Waduh, susah. Ini susah, guys. Ini susah. Kak Vigo, terima kasih diskonnya. Ditakuti atau dicintai? Dicintai kali ya? Karena kan kita harus saling mengasihi, guys. Bener dong, bener kan? Kan kita harus saling mengasihi gitu kan, sesama kita manusia, sesama kita saudara gitu. Kalau ditakuti nanti pada ngejauh dong, nanti kita nggak dapet kasih gitu. boleh bisa. Dicintai udah pasti ditakuti. Oh iya, kayak misal takut salah ngomong karena dia orang yang spesial gitu ya. Iya, masuk. Boleh Kak Dua, boleh. Kalau dicintai takut dimanfaatkan aja. Kak Bak ini gak Kak, kita harus positive thinking. Kita harus maaf aku loading. Kita harus rendah hati, kita harus mengasihi sesama, ya gak? Terus
Kita kan kayak yang penting kita sudah berbuat baik kepada semua orang gitu. Nanti Tuhan akan membalas iya. Kak Malvin, terima kasih untuk diskonnya. Kak Zumi, terima kasih untuk diskonnya. Wih, Kak Oyol, dicintai biar lebih spesial. Siap, Kak. Pakai karet 3 boleh. Nasi goreng spesial. Tapi nasi goreng di rumahku ya. Bukan rumahku, maksudnya di sekitaran rumahku yang jualan tuh kalau nasi goreng spesial tuh enggak 3 karetnya. Tapi maksudnya yang karetnya 3 tuh nasi goreng pakai telur. Kalau nggak pakai telur biasa karetnya 1, tapi kalau pakai telur 3. Beda dari yang lain. Kalau karet 4 belum ada ya kebetulan Kak Avans ya, belum. Soalnya kalau karet 1 tuh kan nggak pakai telur. Karet 2 tuh pedes. Karet 3 tuh spesial. Gak deh. Karet 3 pakai telur. Bukan spesial, beda, balik tahu. Gitu ya gitu guys. Kak Benji, terima kasih untuk pelanginya. Sarang yuk. Syahai. Spesial kan pakai tuh. Emang iya? Enggak spesial. Spesial bukannya campur kayak sayur, acar gitu-gitu bukan sih? Aku belum pernah pesan pakai telur guys. Karena aku suka telur dadar. Tapi kalau misalnya nasi goreng pakai telur, terus mie pakai telur, aku kurang suka. Kayak mendingan aku makan polos gitu. Telur tuh tapi sukanya dimakan kayak langsung gitu. Misal telur langsung makan mentah. Langsung tuh maksudnya kayak telur dadar terus dimakan pakai nasi langsung gitu loh. Lebih maknyus. Kalau yang spesial makan muci ya kaweli bisa aja. Aduh panas. Waduh, anjingnya Rahmat iya. Guguk aku guys, dia biasa gonggong. Yang aku bilang loh, yang dia suka iri sama anjingku satu lagi. Kita nggak boleh iri guys. Dari situ kita belajar kita tidak boleh iri. Telur dadar atau ceplok jadinya? Kak Indah, aku suka telur dadar. Sebetulnya sama aja sih. Maksudnya bukan sama aja, tapi kayak rasanya tuh mirip-mirip kan. Cuman aku lebih suka telur dadar. Tau gak kenapa? Karena masaknya lebih gampang. Kayak diaduk dulu baru dituang gitu kan. Kalau telur ceplok kan kayak harus krek gitu langsung dimasak gitu kan. Terus belum lagi kalau misal garamnya belum nggak rata. Kalau telur dadar kan enak, udah diaduk ya sebelum dimasukin ke wajan, ya kan? Wajan. Karaka lagi bindeng ya? Ih, aku tuh dari kemarin gini, bindeng, tapi gak ada, tapi hidungnya gak penuh, tau gak sih? Kayak hidungnya plong-plong aja tapi bindeng suaranya. Jadi aku sedang mencoba untuk memecahkan misteri itu ya guys. Terus aku di SR ketiga kamu dong Resi. Halo Kak Alia. Kak Alia sayang kamu, aku sayang Kak Alia juga. Kak Ajer, Kak Gracie sapa aku sebelum tenggelam. Kak Rahmat, wah ini kemarin aku cuy. Terima kasih untuk diskonnya. Maci. Oh, Kak Jawan, terima kasih untuk penguinnya. Makasih. Kak Pebalioni, terima kasih untuk cupidnya. Makasih ya. Makasih. Gracie besok gak sekolah. Aku besok sekolah tau. Tapi masuknya lebih siang. Terus pulangnya lebih cepet. Iya, enak gak tuh? Enak banget dong. Cuman masuknya tuh bukan yang masuk belajar gitu loh, karena udah selesai ujiannya. Jadi masuknya
cuman apa kayak perbaikan nilai itu. Misal ada yang kurang di rapat, ada yang atau guru belum ambil nilai tugas, itu mereka nanti kasih tugas, guru-guru nanti kasih tugas di hari itu, terus kayak tinggal kita isi gitu. Hahaha, siapa yang belum libur? Aku udah. Ih, Karin baru mulai ulangan ya? Karin dia baru mulai ulangan kan? Iya deh. Semangat Karin dia. Aku sudah selesai ya kak, aku udah bebas. Enggak sih, enggak juga. Tugasnya belum manis. Tapi guys sih, sebenarnya kalau tugas tuh tergantung nilainya kan. Terus kayak aku untungnya nggak ada yang kosong karena emang on time gitu. Kayak ngumpulin rapotnya. Guys, kita lanjut gak sih? Apa ya? Lucu banget Avanya, serius. Lompat-lompat lagi. Guys, aku mau ke kamar mandi. Tapi boleh gak? Aku izin dulu, Aku izin dulu. Aku izin. 2 menit, 1 menit. Ya, 1 atau 2 menit. Kalau gitu ke-mute gak sih, guys? Halo. Berapa menit? 2 menit, 1 menit. Cepet kan? Cepet gak? Maaf ya guys, AC aku dingin soalnya. Air conditionernya sangat dingin. Tadi gimana ngobrol sama kursi aku? Semoga tidak bosan ya. Keren kan, cepet kan? Karena itulah manfaatnya kamar mandi dalam kamar tidur. Kursi kamu kursiku satu-satunya. Kak Vigo udah mulai pindah ya. Tadi kamu ngomongin apa aja? Iku pada nggak seneng aku cepet. Waduh. Kenapa tuh? Gracie MTK atau fisika? Dari Kak Patrick. MTK sih Kak. Karena fisika tuh bagaikan campuran matematika dengan biologi. Jadi sangat mantap ngerjainnya. jadi aku prefer MTK. Ya. Kalau Kak Patrick apa? Kok jadi pada ngosin kursi aku sih? Guys, aku cepet kok. Kak Rahmat, terima kasih untuk diskonnya. Kak Juni, terima kasih untuk cupidnya. Aci. Anak IPA kok gak suka biologi? Ih Kak Oyol, aku suka biologi. Tapi kalau misalnya digabungin nama MTK, agak gitu. Okay. Aku lebih milih PJOK. PJOK tuh
PJK tuh seru tahu, tapi kalau bisa kayak kalau bisa tuh seru. Kayak misal kemarin PJK aku tuh materinya, oh ya seru tapi kadang memalukan. Kenapa memalukan? Karena kayak kemarin aku dapat materi ujian praktek senam irama yang 1, 2, 3, 4 gitu. Itu di depan teman-teman guys, aku malu sekali. Dan itu di record sama gurunya. Itu di record. Udah gitu kan, kalau senam irama tuh lama gitu kan, ada pemanasannya, terus ada inti, terus ada pendinginan. Jadi aku tuh bikinnya, aku sama kelompok aku bikinnya tuh satu ini tuh satu lagu. Jadi bisa 9 menit 10 menit sendiri. Itu malu banget sama 10 menit itu ya guys ya. Kak Juni, terima kasih untuk teddy bear-nya. Aci. Pakai sound Aitaka tuh seru kayak. Iya Kak Kio. Kak Kio Raka. Mungkin bisa dicoba, tapi aku udah mau lulus ya. Lulus SMP, masih ada SMA. Bisa dicoba Aitakata. Gimana sih nama Aitakata? Bersepedaku. Harus gitu. Agak-agak cocok ya guys ya. Bersepeda. Enggak Kak. Lagu lain. Loh, kelas 9. Iya. Iya, karena aku kelas 9. Kan ujian kelulusan aku kelas 9. Karena kan aku akhir tahun, guys. Ulang tahunnya. Lahirnya akhir tahun. Jadi kayak masuknya ke tahun selanjutnya gitu loh. Jadi SD aku 7 tahun. Iya, aku masuk SD 7 tahun. Begitu. Gracie MTK-nya materinya yang suka apa? Aku suka aljabar. Yeay. Karena aljabar tuh sangat satisfying. Karena kayak kau tinggal bagi ini dengan ini, kau dapat jawabannya. Kayak misal, tentukan X. Misal tentukan X, terus kayak ini 2X sama dengan berapa. Terus kita kayak tinggal pindah ruas. Itu dapat jawabannya. Jadi aljabar. Kalian mau tahu musuh terbesar aku apa di MTK? Mau tahu gak? Musuh terbesar aku di MTK itu pecahan. Padahal bagaimana ya, pecahan tuh kayak cuman perkaliannya gampang kan? Pecahan tuh perkaliannya, pembagiannya tuh gampang. Tapi kalau misalnya tambah kurang tuh kan harus pakai KPK gitu-gitu kan. Sebetulnya gampang kok masih kayak gitu. Cuman kalau salah hitung di awal salah semua. Ya semua MTK gitu sih. Cuman fatal kalau di pecahan tuh fatal salah ngitung. Jadi ketelitian harus tingkat lebih. Dan kalau misal kan banyak tuh soal MTK yang kayak disuruh urutin kan. Dari mana? Dari yang besar ke kecil. Misal kayak ada 35%, terus ada 3/5 gitu-gitu loh, disuruh urutin dari yang besar ke kecil. Pasti semuanya aku ganti ke apa sih namanya? Oh my god, aku lupa guys. Bilangan yang pakai koma-koma. Desimal. Iya. Oh my god, aku melupakan desimal. Aku pakai desimal karena lebih gampang. Gitu. Coba kalau pakai pecahan. Kapan kelarnya ya? Karena aku kurang suka pecahan, jadi kayak kapan kelarnya kalau pakai pecahan, jadi desimal. Kak Rahmat, terima kasih diskonya. Kita lanjut gamenya guys. Kita nggak lanjut. Oh my god. Wow, berbicara dengan hewan atau berbicara 10 bahasa asing? Gimana ya? 10 bahasa asing. Iya.
fast food tuh ada plus minusnya masing-masing sih guys. Tapi kenapa fast food bahasa asing? Karena kalau misalnya mau traveling gampang, kita udah bisa bahasanya. Tapi kok misalnya bisa bahasa hewan, aku bisa ngobrol sama anjing aku ya? Jadi jawabannya atau guys. Hore. Kak Juni, terima kasih pelanginya. Terima kasih. Guys, kalau aku nge-lag, tolong infokan. Oke, next. Kita ke next deh. Ke next game, this or that. Tidak pernah marah atau tidak pernah iri? Maaf guys, lag. Mari kita geserkan sedikit. Sekecil apapun perubahan geserannya akan tetap mempengaruhi koneksi ya. Siap. Tidak pernah marah atau tidak pernah iri? Oke. Tidak pernah iri. Karena kalau marah tuh kan itu udah menjadi emosi dari manusia. Kalau iri tuh sebetulnya bagian dari emosi, cuman iri tuh lebih cenderung ke negatif ya guys ya. Jadi mendingan kita marah, karena marah itu manusiawi asalkan tidak berkelanjutan. Ya? Sip. Wih. Kita sepakat tidak pernah iri. Keren. Apakah masih nge-lag guys? Semoga tidak. Sepertinya tidak. Oke, lanjut. Oke. Terlalu optimis atau terlalu pesimis? Terlalu optimis. Kenapa? Karena kalau terlalu optimis itu kita berarti pede dong, maksudnya tapi tidak terlalu percaya diri ya. Tapi maksudnya kan pede kayak oh bisa kok bisa. Nah itu tuh mendorong kita untuk latihan lebih untuk bisa mencapai itu. Jadi kemungkinan bisanya lebih besar daripada terlalu pesimis. Begitu. Hai. Kak Nandi, terima kasih untuk diskonnya. Maci. Jadi dari kare, martabak manis atau martabak asin? Martabak asin tuh martabak telur. Oke. Martabak manis. Karena manis seperti gue, enggak bercanda. Tapi emang aku lebih suka martabak manis. Kenapa? Karena aku suka asin kan. Tapi kalau untuk martabak telur kurang suka. Karena aku lebih suka martabak manis, yang manis-manis. Itu. Dan lebih maknyus menurut aku. Kalau pesimis mulu gak ada kemajuan. Betul Kak Oyo. 100. Kak Juni, terima kasih untuk diskonnya. Makasih. Oh my god. Omo, kasih Nandika, tim nasi goreng atau sup asup? Kan beda course ya Kak. Itu kan cemilan dengan makanan berat. Beda lah. Pokoknya kalau makanan berat nasi goreng, kalau makanan cemilan sup asup. Ya tapi sup asup kenyang tau, bikin kenyang tau. Rasa gimana? Cemilan rasa makanan berat. Karena dia sup, terus ada rotinya lagi di atas. Oh my god. Oke lanjut. Oh, mie kuah atau mie goreng? Mie kuah. Karena lebih kenyang. Kalau sebetulnya mie goreng juga gak kalah kenyang sih guys. Cuman kan kalau misalnya kita coba nih, 2 orang sedang memakan mie goreng dengan mie kuah. Nah, yang makan mie kuah pasti habisnya lebih lama guys, karena ada kuahnya, jadi pasti lebih kenyang. Sebetulnya mie goreng lebih gampang dibawa-bawa kan, portable.
Cuman kalau misalnya di rumah aku lebih suka mie kuah. Karena kuahnya enak, guys. Oh, Kak Greci. Kak, kita kembaran juga. Pecel lele atau pecel ayam? Pecel lele. Karena gimana ya? Sebetulnya aku belum pernah makan pecel ayam ya. Pernah gak sih? Kayak pernah, cuman lupa gitu loh, Kak, rasanya. Kalau pecel lele aku sering. Jadi pecel lele. Kak Weli, terima kasih untuk diskonnya. Kak Januas juga, terima kasih untuk diskonnya. Wih, kelincinya Grace. Siap. Guys, anjing aku gonggong mau masuk sini. Jangan nanti dia rusuh, guys. Anjing aku rusuh kayak yang punya. Lah kok hilang? Iya, aku baru mau baca komen. Hilang. Pecel ayam goreng. Emang iya? Pecel lele, guys. Pecel lele. Oh my god. Guys, guguk aku kok masuk tuh rusuh. Tinggung. Rusuh. Nanti kita tidak bisa SR dengan tenang. Damai, sejahtera. Gitu. Kak Anto, terima kasih untuk diskonnya. Kak Juni, terima kasih untuk Cupidnya. Yes. Oke, lanjut. Lebih baik dalam menulis atau lebih baik dalam berbicara? Aku lebih pilih berbicara. Kenapa berbicara? Karena aku lemah. Nggak lemah sih, maksudnya kok jadi aku lemah. Gimana sih nyusun kata-katanya Gracie nih? Aku pengen banget bisa public speaking bagus. Kalau menulis kan yang ngeliat cuma guru ya. Enggak sih, nanti kalau udah lulus. Tapi kalau udah lulus makin parah lagi, nggak dilihat guru. Ya karena kita lebih sering berbicara ya guys ya. Jadi pengennya lebih baik bicara dalam berbicara. Kadang aku tiba-tiba bisa cadel tau. Anehnya di situ. Aku nih misal, kalau aku di awal nggak cadel, misal kayak bisa ngomong lancar gitu kan, tiba-tiba di akhir kayak gak bisa ngomong R. Cadel R tuh kan kayak aneh banget tiba-tiba gitu. Jadi kadang cadel, kadang tidak, kadang belibet, kadang tidak. Aku tidak tahu itu kenapa seperti itu. Sudah dari pabriknya seperti itu. Kak Bingo, terima kasih untuk diskonnya. Maciu. Kadang medok. Siap Kak Junas, iya. Aku medok gak sih tadi? Enggak kan? Enggak. Kalau gak salah tadi aku ngomong 3 gak sih di awal, terus kayak agak medok gitu, agak 3 gitu. Oke, lanjut. Harapan palsu atau kecemasan yang tidak perlu? Apa ya, gimana ya? Jadi kayak aku lebih pilih kecemasan yang tidak perlu. Kenapa? Karena worrying is good, guys. Worrying is good. Karena kalau kecemasan, kita bisa waspada, kita bisa lebih aware. Jadi bisa siap untuk segala situasi yang ada di kepala kita. Kalau harapan palsu itu lebih ke ini harapan palsu tuh kita yang dipalsuin, kita yang di ini gak sih, kita yang dikasih PHP gitu gak sih? Ya pokoknya gitu. Kalau harapan palsu tuh cuman sakit hati gitu, kayak oh aku kira dia bakal begini gitu. Iya. Jadi kayak pelajarannya, kalau misalnya harapan palsu tuh pelajarannya hanya jangan berharap tinggi kepada orang. Tapi kalau misalnya kita kecemasan, tapi kecemasan tidak perlu ya, kan tidak perlu ya, kenapa harus cemas ya?
Eh, kok aku bingung sendiri? Aku bikin sendiri, aku bingung sendiri. Oh my god. Ya udah, harapan palsu guys. ah, ya udah, harapan palsu. Karena kalau kecemasan tidak perlu itu mencemaskan sesuatu yang tidak perlu. Berarti kan berlebihan ya. Oke, berarti di sini konteksnya berlebihan. Oke, maaf ya guys. Suka error gitu. Oke, siap. Oke, lanjut. Lanjut. Apa nih? Oh, bisa terbang atau membaca pikiran. Membaca pikiran. Kenapa? Karena kalau terbang itu kita cuma bisa ketemu burung-burung. Gitu. Kalau kita bisa baca pikiran, kita bisa tahu, oh ini orang lagi mikirin ini, oh ini orang lagi pengen ini gitu. Jadi kalau misalnya orangnya ulang tahun besok kayak kamu mau apa gitu. Terus tiba-tiba nyantol tuh gitu, mau boneka. Oke, aku tahu mau beliin apa gitu. Gitu. Cuman kalau pikiran negatif ya guys, jangan dibaca karena bisa overthinking. No. Ya apa ya? Kok kalian mau terbang? Nggak apa-apa sih sebetulnya mau terbang. Kak Greci, gitar akustik atau gitar elektrik? Kebetulan aku belum pernah nyoba ya kak, gitar elektrik. Aku tidak tahu rasanya seperti apa. Cuman kok aku lihat orang-orang main itu keren banget. Tapi aku prefer akustik karena nyantai. Kalau sebetulnya elektrik bisa nyantai, cuman dia lebih ke vibes-nya tuh lebih ke keren banget gitu kan. Cuman kalau akustik tuh kayak lebih damai, tentram gitu, santai. Ya. Kang Kasa, terima kasih diskonya. Maaci. Waduh, kecemasan terus asam lambung. Wah, serem banget, Kak. Bisa sih, maksudnya kan kayak ada tingkat kecemasan tertentu gitu loh yang bisa menyebabkan. Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai. Oke, lanjut. Kak Elvan, Grisi, novel atau komik? Komik, karena komik banyak gambarnya. Seperti yang aku sudah bilang tadi, kalau misalnya aku baca terus, aku bisa ngantuk. Jadi kalau ada gambarnya kayak komik, aku lebih semangat. Begitu. Wih, kawin Grace, aku belum makan. Kok jam segini? Kakak belum makan. Kakak beli makan apa? Apa nih? Anime atau drakor? Kalau anime atau drakor, aku prefer anime. Kenapa? Karena kalau drakor aku jarang nonton, itu satu. Maksudnya bukan anime sering nonton juga sih, tapi lebih ke banyakan, kalau dibandingin tuh banyakan nonton anime. Terus kalau drakor tuh aku kurang suka. Kenapa? Karena kan namanya juga drama Korea ya. Gitu. Jadi drama gitu kan. Kayak lebih ke drama. Kalau anime kan banyak genrenya. Sebetulnya drakor juga banyak genrenya, cuman kalau menurut aku lebih seru anime. Ya. Jadi sih suka main drama elektrik atau yang biasa? Aku lebih suka drum elektrik. Kenapa? Karena kalau drum elektrik lebih tidak makan tempat. Hahaha. Terus dia lebih apa ya, maksudnya bisa dimasukin earphone gitu. Jadi kalau misalnya gak mau berisik, tinggal earphone gitu. Tinggal pakai device lagi. Kalau misalnya drum biasa kan kayak pasti berisik kan, terus makan banyak tempat begitu. Sip. Kita lanjut this or that yang aku buat ya. Oke.
Nah, kok aku bikinnya ditipu atau ditipu ih? Ditipu atau menipu? Ditipu lah. Kenapa? Karena kalau ditipu itu kita tidak melakukan apa-apa ya guys ya. Kalau misalnya menipu kan berarti kita yang salah. Dan itu kan hal yang salah, itu hal yang negatif, tidak boleh. Jadi pasti ditipu. Ih, kenapa kalian mau menipu? Kalian tidak boleh begitu guys. Kita harus jadi orang-orang yang baik. Kita harus dipenuhi oleh aura-aura positif. Kita tidak boleh menipu. Karena menipu itu dilarang guys. Oke? Stop tipu-tipu. Benar Kak Nandika. Stop tipu-tipu. No tipu-tipu. No. Apa sih aku mau jempol tapi kok jadi gini ya? Ih, aku mau cerita pendek. Cerpen kali bahasa Indonesia kali. Maaf ya guys, ini musim-musim masa-masa ujian bahasa Indonesia belum hilang. Oke. Jadi kan aku waktu itu lihat di aplikasi TikTok kan. Terus ada gerakan kayak, jadi kalau misalnya jempol ke sini, kelingking ke sini, terus nanti dia ganti lagi gini, iya. Terus aku nggak bisa. delay guys. Aku tuh kalau pelajaran ya dulu sebelum ulangan, sebelum ujian, aku tuh kalau gabut kayak gitu. Kalau gabut kayak gitu. Karena saking nggak bisanya. Tapi kalau pop bisa. Pop gitu kan. Pop gitu. Pop. Cuman kalau ini gak bisa. Gak bisa. Nanti deh ya. Kita coba lah ya. Pop mah gampang. Iya soalnya gini kayak kalau pop tuh kan langsung 5 jari atau enggak 1 jari. Kalau ini tuh kayak 1 jari dodo ya, terus kayak harus berlawanan. Bukan berlawanan sih, satu arah gitu loh. Kalau misalnya gini kan gampang, maksudnya kayak jempol sama jempol, kelingking sama kelingking. Cuman kalau misalnya yang ini tuh nge-lag. Iya nggak bisa. Nggak bisa. Ya gitu guys, jadi sekian dari cerpen aku, terima kasih, semoga mendapatkan nilai 100. Gitu aja gitu ya. Oke lanjut, kita main This or That. Siap. Punya 10 anak atau tidak punya anak? Susah sih. Susah banget. Kenapa aku bikin kayak gini ya? Ini agak-agak aneh. Karena kayak ini susah-susah semua. 10 anak. Kenapa? Karena anak-anak tuh lucu guys. Gemes. Ngerti gak? Ya. Jadi gitu. Bukan apa ya, kayak misal aku punya peliharaan guguk kan, nah itu tuh gemes, jadi kayak ada mainannya gitu, kayak ih gemes gitu. Jadi ada yang selalu bikin mood booster kita naik gitu. Kok mood booster naik, mood kita naik, jadi sebagai mood booster. Oke, next. Apa nih? Gemes kayak ibunya. Aduh, gimana baca namanya, Kak Aunis. Ya. Makasih, Kak. Aduh, aku udah bilang gemes. Makasih loh, Kak. Oke, lanjut. Apa ya? Oke, mendingan bosen atau mendingan sibuk? Kalian apa? Hayo. Kalian apa? Aku mendingan gimana ya? Aku mendingan bosan.
Kenapa? Karena kalau sibuk, kita tidak punya waktu luang. Contoh, misal sibuknya tuh kayak sampai sibuk itu, jadi nggak punya waktu luang. Jadi, kalau misalnya bosen kan, kita kayak gabut mau ngapain. Jadi kita bisa isi waktu itu untuk melakukan hal-hal produktif. Karena kita bosen. Ya apa ya? Terus kita mendapatkan istirahat yang cukup. Ya tidak? Iya. Mending turu. Turu itu enak guys. Tapi jangan begadang ya. Sibuk kan produktif. Sibuk tuh produktif sih. Tapi maksudnya kalau sibuk kan bisa sampai kurang tidur, bisa sampai kurang istirahat, terus nanti jadi sakit. Gitu loh. Ya gitulah. Gitu guys. Bosen. Aku prefer bosen. Oke, lanjut. Apa ya? Bikinnya banyak guys. Lagi aku sortir. Mana yang lulus sensor? Ke dokter atau dokter gigi? Ke dokter atau dokter gigi? Ke Zigit. Terima kasih untuk diskonnya. Ke dokter atau dokter gigi? Ke dokter. Oh iya, ke dokter. Kenapa ke dokter? Karena dokter gigi gingsel aku selalu di point out. Maksudnya lucu sih. Aku seneng gitu ada nyadar. Pasti nyadar sih kan ngeceknya gigi ya. Maksudnya kayak ngecek iya ada gingsulnya gitu loh. Tapi lama-lama tuh biasanya dokter kayak suruh pasang kawat gitu karena ada gingsulnya. Tidak mau, takut sakit guys. Takut sakit kalau pasang kawat. Terus dokter tuh selalu ngomong kayak, ih kamu pasang gingsul kan pasang kawat aja biar gingsulnya rata gitu. Tapi nggak mau, kawat sakit, kawat gigi sakit. Teman aku pasang kawat gigi sampai nggak bisa makan, nggak mau. Karena aku butuh asupan manis. Ya, betul. Kawat pagar beda Kahlil. Kak Kahlil. Kan sampai itu. Enggak, beda. Kawat pagar. Beda kawat gigi. Beda. Dan gitu ya, jangan gitu. Kalau makan bubur, kalau pakai kawat gigi makan bubur, bukannya tetap sakit? Temen aku gitu tau. Temen aku kan ada beberapa tuh yang kayak pakai kawat kan. Terus sakit, makan apa aja sakit. Jadi nggak mau. Oke, kita lanjut. Kalian habis dari mana? Kan habis kerja ya. Kak Masdar? Enggak dong, tinggal ditelan. Gak salah Kak, tapi kan kita ada yang namanya sistem pencernaan gitu. Terus kita kayak proses pencernaan itu kita masukkan ke dalam mulut, terus kita kunyah dulu, baru kita telan. Kalau misalnya langsung telan, nanti numpuk di sini. Gimana ngomongnya? Nggak baik Kak, belum digigit, belum dihaluskan, nanti susah menyerap nutrisi dari makanannya begitu. Nggak boleh langsung ditelan ya, keselak nanti. Kekiuk Raka, enggak lah. Emang sendoknya ikut kamu punya? Ya enggak juga sih. Sampai salah. Enggak. Siapa yang makan sendok guys? Kecuali sendoknya emang terbuat dari biskuit. Ya ada gak ya? Ada gak sih? Mau kalau ada. Pengen cari. Makanannya di jus biar langsung boleh kau ya, boleh. Tapi bubur di jus gimana?
Bubur di jus tidak bisa. Rasanya apa ya? Jadi asin atau manis ya? Bubur kan agak asin-asin gitu kan, lebih ke asin kan. Terus kalau misalnya di jus gimana ya? Boleh, boleh. Idenya boleh, idenya boleh. Oke guys, lanjut. Kenapa jadi bahas bubur di jus di blender gitu kan? Tidak. Oke. Mendingan menjadi super kuat atau super cepat? Super cepat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita super cepat, kita melakukan segala sesuatunya set, kelar. Iya, Pak ya. Iya. Kalau super kuat, ya lebih cepat sih. Kalau misalnya kita ngangkat beban lebih cepat kan karena lebih kuat. Tapi super cepat. Tetap di hati. Ya, begitu guys. Kalau kalian apa? Jadi super dede siap kawali. Super dede gimana? Super dede itu nama film gak sih? Aku lupa. Kamehesa, terima kasih untuk diskonya. Makasih. Oke, lanjut. Terakhir kembali ke masa lalu atau masa depan? Aku masa depan. Kalau tadi aku lebih baik memundurkan waktu karena aku tahu belum waktunya untuk tahu sesuatu tuh. Berarti kan belum boleh tahu, jadi nggak ke masa depan. Tapi aku ingin lahir di masa depan karena kalau masa depan tuh kita kayak baru apanya ya? Baru lingkungannya. Nggak baru juga sih, tapi kayak lebih update. Kalau lahir ke masa lalu kan udah. Terus kalau misalnya lahir masa depan tuh kayak banyak hal baru, banyak teknologi yang sudah berkembang, ya kan? Ya dong. Tapi kan masa depan menjadi mata betul kau ya. Pedih. Ya tapi beda ya ini beda. Kan menyalakan mata tuh berarti kan bagus, terang gitu. Berarti kan indah loh. Itu tuh mengandung makna guys bahwa kalau kayak terang apapun masa depan kita bukan salah atur bahasa jadi karena masa depan kita cerah, aduh aku kesel sendiri. Dan cerah terang gitu. Nah itu pedih untuk dilihat kan kalau sesuatu yang terang tuh kayak misalnya kita langsung natap matahari gitu, itu kan silau. Nah kayak tapi itu masa depan kita karena kita telah berjuang keras kita telah berjuang keras yang masukkan sinar itu gitu, yang sangat silau itu gitu. Gitu. Jadi sesilau apapun itu masa depan kita yang telah kita perjuangkan gitu guys. Apa sih aku ngomong agak wow gitu tuh guys, makanya aku mau pintar bicara. Kali ya next showroom notice aku lagi siap kali ya. Siap. Ya yang untuk yang bingung kesimpulannya adalah sesilau apapun masa depan kita itulah hasil dari apa yang kita kerjakan. Wes gitu ya gitu ya, terima kasih. Kesel sendiri tahu sih, kayak cerita pengen banget, udah excited nih cerita tapi aku nggak bisa nyusun bahasanya, nggak bisa nyusun kata-katanya, jadi kesel sendiri karena apa yang kita jelasin itu lawan bicara tidak mengerti, padahal aku se-excited itu untuk membiarkan mereka tahu gitu loh. Oh, kita harus sabar guys, kita harus saling mengasihi, kita harus sabar, kita harus juga mengasihi diri sendiri, kita nggak boleh kesel ke diri sendiri gitu.
Kak Erik terima kasih diskonnya. Kak Adi terima kasih untuk lipstiknya. Macil. Lanjut. Ayo kita lanjut. Apa nih? Tidak pernah menua secara fisik atau tidak pernah menua secara mental? Fisik dong. Kalau tidak menua secara mental tuh kan kita butuh jadi dewasa secara mental ya, supaya kita kayak makin mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Asik. Jadi kalau misalnya mental menua tuh tidak apa-apa guys, makin dewasa itu bagus. Begitu. Kalau misalnya tidak menua secara fisik kan kayak belakangan gitu loh. Iya. Kayak maksudnya yang penting kita dewasa dulu gitu. Ya guys, setuju dong. Iya. Asik. Kita malam ini jadi orang-orang yang bijaksana. Tapi aku makin kesini makin bijak sini. Oke. Siap. Oke, lanjut. Aku kok bikin agak serem ya. Oke. Mendingan kehilangan penglihatan atau kehilangan ingatan. Kenapa? Karena kalau ingatan bisa dibuka lagi gitu. Misal kita catat sesuatu terus kita lupa. Kita bisa buka catatannya lagi. Begitu. Kalau penglihatan kita tidak bisa melihat betapa indahnya dunia ini. Begitu guys. Sesimpel itu. Oke, lanjut. Oke. Apa ya? Ya guys, ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng. Deep sekali, sangat deep. Terlalu deep sehingga susah dipahami. Ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng, bagaimana kalau kita bicara tentang hobi kita? Ya. Tepuk tangan dulu kita. Dimulai dari aku tentunya. Kalian komen hobi kalian apa guys? Hobi aku dance. Itu yang utama guys. Aku suka banget sama dance. Ya, aku suka banget sama dance. Kenapa aku suka dance? Karena dance tuh walaupun kadang ada beberapa dance yang kayak butuh energi banyak, butuh tenaga banyak gitu kan untuk dilakukan dengan benar gitu. Tapi seru. Kenapa ya serunya? Susah banget sih dijelasin tau. Tapi seru banget. Karena aku suka sih. Sebenarnya kok aku suka jadi seru. Serunya tuh karena itu tuh indah gitu loh. Kalau misalnya bisa direkam atau dilihat tuh kayak oh my god indah banget. Apalagi kalau dance-nya yang emang ada kayak orang itu atau dancer itu bisa menaruh emosi gitu di koreografi itu indah banget untuk dilihat. Itu kayak jadi berasa gitu loh. Kalau bisa dia yang nari tapi aku juga berasa emosinya gitu sampai ke aku gitu. Jadi aku suka banget dance gitu guys. Terus hobi aku gambar. Aku suka gambar desain baju. Bisa kali ya kamu ajarin aku. Canda kak. Aku suka gambar. Aku hobi gambar guys. Aku ngedesain. Kenapa aku suka desain baju? Karena aku dulunya ada di dunia modeling ya guys. Terus kok pasti ngeliat banyak kostum kan. Jadi tuh di benak aku tuh banyak model-model gitu loh, model baju. Jadi seru kalau misalnya digambar. Apalagi aku tuh awalnya sukanya gambar doang. Terus sama mama kesini tuh makin suka gambar desain baju. Karena seru. Apalagi kalau misalnya kita bisa jahit bajunya sendiri. Wah itu ada
rasa kepuasan sendiri tau kalau misalnya kita emang bisa bikin baju sendiri. Oh my god, dimulai dari desain, dimulai dari jahit gitu loh, sampai detail-detail akhir tuh kalau misalnya kita yang buat itu ada kepuasan sendiri guys, serius. Seru. Apalagi ya hobi aku, sebenarnya nyanyi sih, aku suka nyanyi, suka banget, apalagi sambil gitaran gitu, karena itu kayak namanya ngejam, mirip ngejam. Jadi kita asik asik main gitar terus nyanyi gitu, itu kan seru kan, karena itu relief, stress relief gitu. Jadi seru dan asyik dan sangat-sangat menyenangkan. Kayaknya sangat menenangkan hati guys, apalagi gitar akustik. Apalagi hobi aku suka main musik instrumen. Cuma masih dalam proses ya guys, masih autodidak. Kayak contoh gitar, contoh drum. Aku dulu sempat coba keyboard, cuman tidak mendukung. Kenapa tidak mendukung? Kadang kaku, kadang ngantur. Jadi saya masih belajar sendiri drum sama gitar. Begitu. Seru banget tau. Apalagi gitar akustik kan kayak tadi kan, kayak menenangkan hati. Kalau drum tuh lebih ke aku mau have fun, aku mau seru-seruan gitu. Terus kalau misalnya drum bisa tuh berasa keren. Wah, bisa gitu. Apalagi drum tuh catchy. Kalau ada beat yang kayak lumayan susah, terus kita pelajarin, terus kita bisa, itu kita berasa keren guys. Terus catchy banget kalau misalnya kita dengar orang main drum, terus kayak oh kok bisa secepat itu tangannya itu wow. Terus aku punya hobi satu lagi, sebenarnya nggak tahu ini bisa disebut hobi gak sih, cuman lebih ke kebiasaan sih, atau kebiasaan atau kesukaan gitu. Aku suka banget dengerin musik, karena sangat kayak mirip ya gitar akustik ya, sangat menenangkan hati dan menenangkan jiwa. Kak Axel, terima kasih pelanginya gitu loh. Apalagi musik-musik yang kalem, karena itu bisa disebut hobi gak sih? Pokoknya senang banget, kayak musik tuh bisa mengatur mood aku sesukanya itu aku sama dengerin musik gitu. Kalau misalnya aku dengerin musik yang upbeat seru gitu kan, aku jadi seru moodnya, jadi kayak gitu yang seru-seru. Tapi kalau misalnya musiknya galau kayak gitu. Tapi kalau misalnya musiknya yang calm, yang tenang, yang emang menikmati hari, itu ke bawah sih guys, sampai malam. Padahal misal dengerinnya pagi sampai malam ke bawah gitu. Jadi musik itu sangatlah penting dalam hidup kita masing-masing, karena dapat menuntun kalau bagi aku. Jadi kayak misal lagi bad mood atau kayak lagi ada apa di pikiran gitu, kalau dengerin musik yang seru-seru itu hilang. Serius. Jadi sangat membantu sekali. Kak Juni, terima kasih untuk cupidnya. Kak Paras juga terima kasih untuk diskonnya. Kak Paras cuma saya Gracie. Yang benar. Oke, saya catat. Hobi olahraganya. Kak Viga apa ya? Hobi olahraga. Sebetulnya aku kalau dibilang hobi di olahraga kayak susah kan nyebutnya apa. Tapi kalau misalnya kayak materi yang aku suka, itu aku suka tes daya tahan. Misal beep test. Beep test kan kayak kita harus mencapai level berapa, tingkat berapa untuk kayak menentukan kita daya tahannya kuat atau lemah, atau kurang kuat, atau misal sedang gitu loh. Itu tuh bagi aku tuh seru, karena aku hanya tinggal mempertahankan. Kenapa? Karena
kalau misalnya kita udah mencapai level sesuatu tuh, itu ada satisfying sendiri gitu loh. Ada kepuasan diri sendiri, kayak oh my god, aku capai level ini gitu. Jadi next time kalau misalnya kita ngelakuin, itu kita bisa bisa ngulang lagi, kayak flashback gitu, kayak oh aku dulu atau kemarin di level segini, berarti hari ini aku bisa lebih gitu. Karena daya tahan is all about practice, my brother. Tapi kebalikannya, yang aku paling kurang bisa itu apa ya? Waktu itu pernah dites kecepatan. Nah, kecepatan itu kenapa aku kurang bisa? Karena waktu itu aku pernah dites lari 20 meter. Itu kan kecepatan kan? Nah, langkah kaki aku tuh panjang. Tapi pergerakan aku tuh nggak yang cepet gitu loh. Jadi cuman kebantu karena langkahnya panjang. Kalau misalnya langkahku nggak panjang, terus kecepatan aku juga kurang, itu pasti lebih parah gitu loh. Jadi aku paling kurang bisa di kecepatan kalau misalnya lari, soal kayak lari 20 meter. Kalau bolak-balik atau lari zigzag masih mending, masih bisa ngejar gitu. Kalau misalnya lari 20 meter tuh kayak udah termasuk lama gitu loh. Kak Nelson, walau aku Gracie, halo Kak Nelson. Begitu guys. Hah? Apa nih? Oh. Wih, guys, ban depan VC aku. Hilang. Hilang. Gimana cara itunya? Kalau memasak, oke. Masak aku hanya bisa memasak beberapa ya guys ya. Kayak misal contoh nasi goreng, telur dadar. Ya. Kan aku pernah nge-tweet kan dulu tentang masak. Tidak nice try sih guys, tapi cuma bisa masakan sederhana. Sebetulnya seru masak. Kenapa? Karena itu sesuatu hal yang baru bagi aku, karena aku jarang banget masakan. Jadi kalau masak tuh happy sih, happy karena jarang gitu. Jadi sesuatu hal yang baru buat aku. Dan aku jadi belajar hal baru gitu, kayak misal oh ini kalau ditambahin ini lebih enak, oh ini kalau ditambahin ini kurang enak gitu, oh ini jangan banyak-banyak gitu. Terus berasa mandiri. Itu kalau misalnya masak sendiri tuh berasa mandiri, padahal misal cuman masak telur dadar, tapi tetap aja kayak oh my god, makanan yang aku makan ini aku masak sendiri gitu. Bisa guys, bisa lah. Kak Baras, terima kasih diskonnya. Masak air gak salah sih kak, bener. Gak salah, jadi bener. Guys, sebut nama aku Kak Luniko. Halo Kak Luniko. Belajar masak sama Chef Vio. Oh, siap Kak Vigo. Akan kutanya ya tipsnya ya. Karena Chef Vio dari tahun ke tahun ada perkembangan loh guys, masak roti. Aku harus tanya tips and trick. Siap. Kak Welly, terima kasih untuk diskonnya. Makasih. Guys, aku punya pantun. Siap Kak Fatah. Apa tuh? Hah? Madak bunci. Madak apa weh? Madak apa? Bunci di madak. Madak apa? Oh, bitter truth or sweet lie? Bitter truth. Kenapa? Karena kalau sweet lie tuh kayak nggak lama kemudian akan ketahuan gitu. Lama-lama akan terbongkar aslinya, faktanya. Jadi mendingan turut aja dari awal gitu. Hahaha. Begitu. Halo Karirin, SR ketiga nih. Sapa dong, siap. Bitter truth karena capek dibohongin. Sabar Kak Oyol. Kita harus sabar, banyak sabar.
Kak Juni, terima kasih diskonya. Makasih. Masak. Oh iya. Ih, kenapa aku ngomongnya madak ya? Oke, masak buncis. Aku tidak bisa masak buncis ya guys ya. Aku tidak bisa masak sayuran. Kenapa tidak bisa masak sayuran? Karena aku tidak pernah masak sayuran dan aku kurang suka sayuran. Jadi tidak bisa masak sayuran. Kak Abdel, terima kasih sudah menyadarkan itu typo. Kamu gak kepikiran ya? Beli es di Surabaya, Kak Gracia osiku satu-satunya. Wih, cakep Kak Fata. Keren pantunnya. Gracia ceritakan kenapa mau ke Banten, Kak Azumi. Jadi gini guys, aku mau ke Banten kalau aku ajak Chelsea. Atau enggak aku ajak ke Semarang aja kali ya, Chelsea ya? Iya bener. Oke, sip. Aku pengen ajak Chelsea ke Semarang. Kenapa? Siapa tahu di daerah-daerah situ kan ada jajanan apa terus Chelsea gak tahu. Jadi kita bisa kayak kita bisa ledekin Chelsea weh. Kita bisa, ih masa kamu gak tahu gitu. Gak boleh guys, kita gak boleh jahat. Kita gak boleh jadi akun jahat gitu. Jadi kita bisa ngasih tahu Chelsea kalau ini tuh ini jajanan ini kue ini gitu. Haha. Aku mau dengerin Banten. Oke. Jadi gini guys, kalau Banten kan banyak hal-hal tradisional yang tentunya Chelsea tidak tahu. Gak tau sih, mungkin Chelsea tahu. Tapi kan maksud Chelsea kan dari Australia guys, Aussie. Jadi mungkin banyak hal yang Chelsea tidak tahu ada di Banten. Jadi aku ingin mengajari adik aku ini untuk mengenal hal-hal di Banten, ya kan? Bener kan? Gitu. Kalau ke Aussie mah dia udah tahu semua guys. Kalau misalnya ke Aussie pasti dia udah tahu. Pasti dia lebih jago. Jadi kita ajak ke Banten. Ya kan? kita ajak ke tempat dia yang beda banget guys. Ajakin bikin batik boleh. Kak Ari, aduh. Kak Ari ya. Boleh Kak Ari. Ajakin. Iya ya, boleh ya. Kalau misalnya kita ajak Chelsea buat bikin batik gimana ya? Boleh kali ya dicoba, boleh. Next. Oh, apa nih? Guys, semangatin aku lagi kerja. Kak Fioni. Namanya sama kayak Osha aku. Kakak, semangat kerjanya Kak Fioni. Ini udah malam, kakak lembur ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Jangan begadang guys, tidak baik. Tapi kalau misalnya member Gen 11 aku ajak pergi ke Jepang, ayo kita ke Jepang semua. Boleh gak sih? Boleh lah ya. Kapan-kapan lah ya. Aku ajak Gen 11 ke Jepang. Oke guys, karena sudah malam banget. Ya, dan besok banyak pasti dari kalian yang beraktivitas. Mari kita turu karena supaya tidak kecapean besoknya, ya kan. Oke, mari kita bacakan podium. Di nomor 13 ada Kak Anto. Terima kasih Kak Anto. Nomor 12 ada Kak Weli. Terima kasih Kak Weli. Dan nomor 11 ada Kak Adi. Terima kasih Kak Adi. Nomor 10 ada Kak Rahmat. Weh, Kak Rahmat, my brother. Terima kasih Kak Rahmat. Nomor 9 ada Kak Zigit. Terima kasih Kak Zigit. Nomor 8 ada Kak Angkasa. Terima kasih Kak Angkasa. Kak Vigo. Di nomor 7 ada Kak Vigo. Terima kasih Kak Vigo. Osinya 1 Gracie. Oke, saya catat ya kalian yang menulis namanya. Apa? Osinya saya doang, saya catat. Di nomor 6 ada Kak Pebelioni. Terima kasih Kak Pebelioni. Di nomor 5 ada Kak Jowan. Terima kasih Kak Jowan. Di nomor 4 ada Kak Malvin. Terima kasih Kak Malvin. Di nomor 3 ada Kak Redo. Terima kasih Kak Redo. Nomor 2 ada Kak Juni.
Terima kasih Kak Juni. Dan di nomor 1 ada jeng Kak Hazumi. Oke, sebelum kita meng-end live ini guys, mari kita foto-foto seperti biasa. Gak foto, gak epic. Ya, tidak. Ya. Mari kita. Ini apa guys? Oke, mari kita foto. Mau pose apa ya guys? Oke? Atau kelinci? Kelinci, oke. Ayo kita kelinci. 1, 2, 3. Mantap. Guys, ini gimana? Oke. Mantap. Udah. Oke, terima kasih semuanya yang sudah join ke showroom hari ini. Oke, semoga kalian bisa tidur nyenyak ya. Tidur, sweet dreams guys. Jangan capek untuk besok ya. Semangat aktivitasnya juga besok. Dadah. Dadah. See you guys, see you next XSR. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Dadah.